Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibi rabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang sangat dimuliakan, dan bulan Sya'ban adalah bulan penting untuk kita semua, bulan mempersiapkan masuknya Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita masuk ke bulan Sya'ban. Ada di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa penting. Di antaranya adalah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini diturunkan di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini betapa mulia, betapa agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang luar biasa. Dan salawat adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga penghubung kita antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak bersalawat, dia akan mendapatkan segala macam kebaikan. Orang yang bersalawat, dia akan mendapatkan sangat banyak lagi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam beberapa ayat tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa mulia dan dimuliakan. Nabi Muhammad adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesannya adalah kalau Allah yang menciptakan memuliakannya, apalagi kita yang membutuhkan, kita yang memerlukan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi umat Islam mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengagungan kita, pemuliaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menambah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kepentingan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apakah Allah memerlukan puasa kita? Tidak. Allah tidak memerlukan puasa kita. Ya. Disebutkan baik dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu. Itu semua perintah sama sekali tidak menambah kemuliaan orang yang kita puji, yang kita solawati, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu kepentingan kita, kemaslahatan kita. Maka kembali salawat tadi kembali kepada keberkahannya, kemuliaannya, pahalanya, semua kembali kepada siapa? Pada kita semua. Jadi salawat itu adalah curahan rahmat Allah, limpahan sayang Allah kepada hambanya, dan Allah bukakan pintu untuk menyambung, mengikuti perintah dari Allah SWT bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi,
salawat itu adalah hajat kita, kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya setiap manusia akan selalu mendekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia, tempat posisi sering kita sampaikan, posisi yang paling aman buat manusia adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi orang yang paling aman adalah orang yang bisa mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberikan wewenang oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat. Kalau orang ada hubungan dengan Rasulullah SAW, beres. InsyaAllah kita mendapatkan keselamatan karena hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang putus hubungan, maka celakalah dia, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Dia akan celaka di akhirat juga. Oleh karenanya ketika orang mempunyai tempat yang baik, kedudukan yang baik di sisi Nabi Muhammad SAW, beruntunglah ya, walaupun amal tidak terlalu banyak, tapi ada hubungan dengan Rasulullah SAW, dia akan selamat. Ya, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sering kita mendengarkan apa yang disampaikan, apa doa munajat daripada wali Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad. Ya, Rabbi ballighna bijahi fi jiwari, ya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira maq'ad. Tempat yang paling aman adalah orang yang duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dunia, sampai nanti kelak di akhirat kita akan merasakan amannya insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Keadaan manusia yang kita saksikan saat ini, orang semua dalam keadaan ketakutan, semua dalam keadaan bingung. Ya, kalau kita bersama Nabi Muhammad, insyaallah aman. Oleh karenanya Al-Imam Subki mengatakan huwa Rasulullah SAW al-amanul a'zam. Al-amanul a'zam artinya pengamanan yang paling kokoh, yang paling kuat adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersama Nabi Muhammad, insya Allah kita aman. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, keselamatan fisik di dunia, itu belum tidak ada apa-apanya ya, dibanding nanti di akhirat. Orang yang terkena musibah di dunia yang paling sakit, yang paling menyakitkan, itu nanti kalau begitu mereka masuk ke dalam surga, dia tidak ingat lagi musibah yang dia rasakan. Tapi sebaliknya, orang yang merasakan banyak kenikmatan, yang bergelimang harta, dia mempunyai banyak harta, mempunyai banyak pengikut, mempunyai fasilitas, semua yang serba duniawi ini dia dapatkan sebanyak-banyaknya. Tapi begitu dia masuk, jangan sampai masuk ke neraka, baru menunggu lamanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia lihat buku-buku yang ada di hadapannya, amal semua dilihat, udah dia akan melupakan segala-galanya. Bahkan para ulama memberikan takrib, memberikan bagaimana cara mendekatkan kita, logika kita itu bisa menerima hal-hal seperti itu. Pernahkah kita lihat ada orang yang hidupnya senang? Misal ada orang pernah hura-hura, atau dia pernah melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan, atau makanan, bisa nggak kita ingat-ingat? Misalnya, bisa tidak? Kita ingat-ingat lagi, oh rasanya makanan itu yang kita makan, ya berapa tahun yang lalu, bisa diingat lagi? Lupa, nggak ada apa-apanya. Berarti kita dulu pernah tidur di hotel bintang 5, kita punya kesenangan apapun, bisa nggak diingat-ingat sekarang yang sudah berlalu? Ya. Tidak bisa diingat-ingat lagi, apalagi dalam kecemasan, dalam ketakutan. Itulah orang yang berakal, pasti dia akan menomorsatukan urusan akhirat yang kekal. Tapi orang yang bodoh, dia akan
menjadikan menomorsatukan nafsunya, padahal nafsu itu tidak pernah terpuaskan, ya, dengan nominal berapapun orang tidak bisa memuaskan nafsunya. Jadi tempat yang paling aman di mana? Di samping baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang duduk bersama Rasulullah aman. Orang yang punya kerinduan kepada Rasulullah aman. Bahkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW diingat pun, orang ingat kepada Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang kotor, yang sedih, yang punya masalah, ingat saja, rindu saja kepada Nabi Muhammad, dia akan terobati hati itu. Orang yang mempunyai amalan atau perilaku yang tidak baik, tapi kalau ada Rasulullah SAW, insya Allah akan terkikis dengan sendirinya, dia akan menjadi orang yang baik. Jadi alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban, kita mendapatkan, kalau fadilahnya sudah disebutkan oleh para ulama banyak sekali, ya, tidak mungkin kita sampaikan seluruhnya, tapi di antaranya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan apa? Pengampunan dari Allah. Orang yang bersalawat mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Orang yang bersalawat diampuni dosanya. Orang yang bersalawat dibersihkan hatinya. Orang yang bersalawat akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang bersalawat, dia seperti berdoa dengan segala jenis doa yang ada. Itu kemuliaan daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu yang kosong yang kita rasakan saat-saat ini jangan sampai kosong sama sekali, tapi kita gunakan dengan baik, yaitu dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa redaksinya? Apapun yang boleh. Yang paling afdal bersalawat adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sepakat para ulama, tidak ada salawat yang lebih afdal menandingi salawat itu tadi redaksinya. Tapi bukan berarti orang yang bersalawat dengan redaksi yang lain haram. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan redaksi yang lain, orang buat salawat naria, salawat tibbil qulub, salawat itu yang dikarya para ulama, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, semuanya baik. Tapi kalau yang paling baik, ya, yang paling baik adalah salawat Ibrahimiyah, itu yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam salat. Pasti Rasulullah akan memilih yang terbaik, ya, dan dipilihkan oleh Allah yang terbaik untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kita sekali lagi dengan berselawat, insya Allah kalau kita terus banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah hubungan tadi itu yang diharapkan. Salatan oleh Al-Habib Ali Al-Habashi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Dengan salawat itu, salawat yang bagaimana? Salatan yattasilu biha. Ya, dengan salawat itu kita akan bersambung. Ruhul musalli, orang yang ruh daripada orang yang bersalawat. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ya. Jadi menyambung hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling beruntung? Adalah orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, ketika kita membaca salawat, ya, kita menghadirkan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama mengatakan sekalipun orang tadi tidak punya rasa rindu atau tidak ada ta'zim sekalipun, diterima salawatnya. Artinya tanpa syauq, tanpa pengagungan sekalipun, itu tetap diterima salawatnya. Kalau artinya begini para ulama, kalau yang seperti itu pun pahalanya besar, bagaimana yang khusyuk? Nah, begitu ya. Bagaimana salawat yang khusyuk, yang hadir, yang menghadirkan ada rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk orang-orang yang rindu juga kepada Rasul SAW,
disebutkan oleh para ulama. Kita doakan Makkah dan Madinah insya-Allah aman lagi, ya, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia mempunyai kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya disebutkan oleh para ulama. Ada disebutkan oleh salah satu ulama yang mengatakan bahwa orang yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dengan cara bagaimana caranya? Salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kalau orang yang ingin orang tadi ziarah, bagaimana cara ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal kita ada di rumah seperti saat ini? Boleh, ya. Ada ulama juga yang mengatakan bagaimana kita seolah-olah menghadirkan hati kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut namanya ziarah ruhiyah. Ziarah ruhiyah ini. Jadi kita tidak bisa hadir di sana ke Makkah, ke Madinah, tidak bisa, tapi cukup hati kita juga insya-Allah bisa. Bagaimana ziarah ruhiyah tadi? Ya, kita membayangkan, ya, kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayka ya Abaz Zahra, assalamu alayka ya Abul Qasim, assalamu alayka ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Safiyullah. Itu boleh semua, apapun redaksinya. Kita salat menghadirkan seolah-olah kita berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun jauh disebutkan tadi, kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Ada orang yang jauh tapi rindu ada, hatinya ada rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga bisa mendekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita punya kerinduan yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita minta juga kepada Allah, kita akan kerinduan itu tadi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, zahir dan batin. Nah, kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Sekali lagi di bulan Sya'ban, insya-Allah Allah kabulkan semua permintaan kita, Allah sembuhkan yang sakit, Allah angkat derajat kita, kemudian rindu kerinduan ini insya-Allah bisa kita dipertemukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wajah yang mulia, mata yang mulia ini insya-Allah ditambah kemuliaannya ketika kita bisa menatap keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan saat ini setelah kita bersalawat, mari bersama-sama kita membaca sedikit tentang sirah, tentang akhlak baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi untuk menambah apa? Kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah sifat yang sangat baik, yaitu al-wafa. Ya. Wafa itu adalah akhlak yang paling baik. Wafa adalah menepati janji. Ya, wafa adalah menepati janji seorang hamba kepada apa yang dia janjikan. Kemudian pada wafa disebutkan ini sifat yang ada pada Allah, wafa juga sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-wafa adalah menepati janji kepada orang yang pernah kita janjikan. Sangat disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la ahda lahu. Ya. Tidak ada din, tidak punya agama orang yang tidak punya tidak bisa menepati janjinya. Jadi agama kita ini adalah tepat menepati janji. Orang yang tidak bisa menepati janji, dia seolah-olah tidak punya agama. Ya, rapuh agamanya. Ya. Orang yang baik, ya, pilar daripada akhlak sendiri termasuk wafa. Menepati janji adalah pilar. Orang ini dianggap baik, ini orang punya akhlak. Akhlaknya bagaimana? Banyak senyum? Enggak. Memang benar salah satunya adalah talaqatul wajah itu, ya.
wajah yang berseri-seri, yang banyak senyum, ya itu benar. Tapi bukan itu saja. Yang terpenting juga yang penting adalah wafa. Apa wafa tadi? Bisa menepati janji, tidak meleset, ya. Artinya benar-benar kita berpegang, menganggap bahwa janji itu sesuatu yang seharusnya tidak mudah kita lalaikan begitu saja. Orang pegang janji, itu harga diri seseorang ketika dia bisa menepati janjinya. Itu orang ini orang baik kalau dia bisa menepati janji. Orang yang meremehkan janji, ya remeh berarti dia murah. Orang yang bisa meleset janjinya, apalagi sengaja, ya, ini jadi tidak punya muruah, ya, tidak punya akhlak yang baik. Orang yang tidak mempunyai, tidak bisa menepati janji. Bahkan disebutkan juga di dalam hadis, ya, banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kami itu bukan dari golongan kami. Dan tidak menepati janji itu adalah ciri orang munafik. Ciri orang munafik adalah tidak menepati wa idza wa'ada akhlafa. Ya, kalau dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Makanya kalau Rasulullah SAW manusia yang terbaik, sallallahu alaihi wasallam, manusia yang membimbing kita, barometer kebenaran seseorang itu adalah barometernya apa? Akhlak yang ada pada dia. Kalau dia baik, orangnya dia melakukan hal-hal yang baik, ya, artinya mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya, berarti dia baik. Orang ini baik dianggapnya apa? Kalau dia mengikuti Rasul SAW. Orang yang menyelisih Rasulullah pasti dia tidak baik. Itu, ya, pasti. Nggak bisa dibilang oh itu baik juga, nggak bisa. Semua yang menyelisih Nabi Muhammad maka dia tidak bisa disebut baik. Karena kebaikan itu menurut kita, ya, adalah jalan yang lurus tadi adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi menepati janji, wafa, ini gambaran yang luar biasa. Dikatakan juga bagaimana apa para ulama membagi wafa tadi menjadi 3. Ya. Wafa, bagaimana kita menepati janji kepada Allah, menepati janji kepada Nabi Muhammad, menepati janji kepada manusia. Jadi bagi 3. Ya. Yang pertama, menepati janji kepada Allah, apa maksudnya? Yakunu al-wafa lillah bil iman bihi. Menepati janji ya beriman, karena kita dulu di alam roh, ya. Di alam roh kita pernah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menepati, untuk beriman kepada Allah. Makanya kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika. Kapan kita wa'ad kepada Allah? Kapan kita wa'ad? Kita nggak tahu, lupa. Ya, tapi di alam ruh iya. Di alam ruh ada bahwa kita berjanji untuk menjadi orang yang baik, akan beriman, ya, ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi wafa pertama adalah beriman. Wal khudu lahu. Kemudian khudu. Khudu tunduk, wa ittiba awamirih. Kemudian mengikuti awamir. Wajtinabi nawahi. Mengikuti yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Wa tahaqquq bi kamal ubudiyah lahu. Kemudian benar-benar menyembah Allah dengan cara yang baik, yang tulus, yang benar. Itu berarti kita wafa kepada Allah, menepati janji kepada Allah. Itu tadi, mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Kemudian tambah lagi, wa da'wa ila dinihi wa thabat ala syar'ihi. Nah, wa da'wa ila dinihi. Kemudian dakwah juga. Jadi orang yang Islam, orang Islam itu bagaimana? Ya, dakwah. Kalau kita mau janji kepada Allah, kita ngajak orang. Nggak boleh orang pasif. Orang Islam itu, ya, dikit-dikit dakwah, dikit-dikit dakwah. Memang mau dakwah. Misi kita dakwah, ngajak orang.
Yang bisa ceramah, kan begitu. Yang bisa menasihati keluarganya, nasihatin keluarga. Yang punya teman, itu janji kita kepada untuk menepati janji seorang kepada Allah, ya mengajak orang kepada agama Islam. Ya, oh enggak semua agama baik, enggak. Mengajak pada Islam, Islam yang terbaik. Itu tugas dari seorang hamba kepada Allah adalah menepati janji. Ya, wafatnya itu tadi. Bagaimana menepati janji tadi? Mengajak kepada sabat, kemudian dini wasabat ala syar'i. Tetap mempunyai keyakinan yang tetap. Ya, orang bingung begini dikit-dikit haram, kita mau makan apa? Tak bisa, tetap harus sabat. Ya, ada ketetapan ikut syariat Nabi, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wafa, menepati janji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kan, kepada Allah, kemudian yang kedua menepati janji kepada Rasulullah, yaqulu li Rasul bittiba'i sunnatih. Menepati janji kepada Rasulullah, ya ikut sunnahnya. Kan Nabi Muhammad diturunkan sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Dinobat jadi nabi, mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Kemudian kita ikut sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pilihan, itu Allah yang mewajibkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtida' bihadihi. Kemudian mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wal iqtida' bi syama'ilihi wa akhlaqih. Kita belajar syama'ilnya Nabi Muhammad, sifat-sifat fisik, akhlak baginda Nabi, ya difahami, dimengerti, diulang-ulang, diceritakan lagi. Nabi Muhammad itu orangnya jujur, Nabi Muhammad itu orangnya pemberani, Nabi Muhammad itu orangnya tidak pernah berkata-kata kasar, Nabi Muhammad itu tepat janji. Nabi Muhammad terus kita sampaikan sehingga orang-orang mengerti. Itu bentuk daripada apa? Penepatan janji seorang muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah ada wafa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ada umat Islam, syama'il Nabi tidak mengerti, tentang Rasulullah enggak mengerti, fisik Nabi Muhammad enggak mengerti, nasabnya tidak tahu, sejarahnya tidak tahu, ya. Bagaimana dia? Ya. Berarti dia tidak wafa, ya. Tidak menepati janjinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mengikuti juga semua ucapan dan perbuatan. Itu wafanya. Baru yang terakhir wassalah wassalam alaihi inda dzikrihi. Ya. Kemudian terakhir setiap kali disebut nama Rasulullah ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apapun redaksinya, kita bersalawat dengan cara tadi. Setiap kali disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. Banyak orang-orang yang tidak mengerti Islam, tapi disebut nama Rasulullah diam semua. Padahal dia Islam. Katanya Islam, tapi tidak bergeming sama sekali, seolah-olah tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, seolah Rasulullah itu tidak punya jasa apa-apa. Nama-nama Rasulullah disebut tidak ada rindu, tidak ada pengagungan, tidak ada ta'zim kepada Nabi. Ya, ini salah. Ya, perlu di restart ulang. Ya, perlu dirapiin lagi ini. Bagaimana imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi setiap perintah itu pasti ada hikmah, walaupun kita kadang nggak mengerti. Ya, setiap perintah apa sih? Allah SWT. Apa perintahnya? Ta'zim. Itu luar biasa tadi. Dan sudah disebutkan bagaimana fadilahnya orang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemuliaannya di mana? Kemuliaannya tadi kalau orang biasa Allah SAW, nanti ada hubungan dengan Rasulullah. Baru nanti ada hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian menyebut juga disebut nama Rasulullah, ya, baca sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ajak lagi, kita sebutkan, kita biasakan Rasulullah itu kalau makan begini, Nabi Muhammad itu kalau mengatakan ini begini, Rasulullah itu sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah begini,
Ya, doa kalau keluar rumah diajarkan oleh Rasulullah, ini doanya. Kemudian kata Rasulullah, terus sampaikan pada orang. Oh, nggak peduli. Jangan dikit-dikit Nabi, dikit-dikit, nggak apa-apa, dikit-dikit. Banyak-banyak nggak apa-apa. Ya, kita kasih yang banyak orang. Seperti mereka bisa memberikan banyak hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan. Ya, tidak bosan-bosan dia mengirim hal-hal yang tidak manfaat. Itu di WA itu banyak-banyak hal-hal yang tidak manfaat, orang ketawa, ada film-film apalah gitu ya. Bukan nggak boleh, artinya mereka bisa untuk itu. Kenapa kita mau ke Rasulullah SAW? Nanti kalau sudah terbiasa, ya kalau sudah terbiasa orang terus mendengarkan Rasulullah akan merasakan enaknya itu. Ya, nanti akan merasakan enaknya. Sehingga para ulama kalau mengatakan jangankan sampai 3 hari nggak ingat Rasulullah, 2 hari nggak ingat Rasulullah, enggak. Mereka mengatakan lau ghaba anni habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau lahdah ma'adatu nafsi minal muslimin. Kalau hilang 1 detik saja ingatanku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak berani mengaku aku sebagai umat Islam. Nah, ini para ulama radhiyallahu taala anhum seperti itu. Nah, jadi kita nggak bosan-bosan ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rumahnya menjadi berkah, majelisnya menjadi berkah, obrolan itu menjadi berkah, semuanya kalau ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga wafa kepada semua manusia. Bagaimana? Ada kewajiban kita kepada seluruh manusia. Ya, wafanya tadi ma'annas bi husnil ahd. Bagaimana husnul ahd? Apa husnul ahd? Kalau janji yang tepat. Gitu. Orang kalau sudah enak ya, tiap ngomong sama orang ini aman berarti. Kamu besok datang jam 9 ya, jam 9 tepat datang. Sebelum jam 9 udah hadir. Enak ini, kita nggak khawatir lagi. Saya mau utang, gitu ya. Saya utang dulu. Oh, saya mau utang, baik. Berapa? Saya nggak punya uang lagi, ini cuma ada 2 juta. Ini saya kasih 2 juta ya. 2 juta. Berapa hari? Oh, insya Allah 10 hari. Nah, kemudian kita sudah percaya 10 hari dari orang yang pinjam tadi akan dikembalikan. Kemudian kita akan bayar ke orang. Ada orang janji, saya janji ke orang juga. Insya Allah 15 hari lagi saya akan bayar. Kalau teman saya itu bayar, karena 10 hari, 15 hari saya bayar. Tepat. Ya. Ternyata yang janji 10 hari jadi 10 tahun. Hilang. Akhirnya kita malu kepada orang tadi. Itu enggak bagus. Ya. Orang, makanya dikatakan orang yang tepat janji dia akan menjadi kaya. Apa maksudnya? Dipercaya orang. Iya. Orang yang tepat janji, oh aman, itu bagus, muamalahnya bagus. Tapi orang kalau sudah meleset janji dan sebagainya, nggak bagus. Ya. Jadi tepat janji, wafa kalau ada janji. Dan ada beberapa hadis disebutkan di sini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, ya, mengajarkan kepada para sahabat untuk menepati janji. Ini luar biasa. Ya, dalam kondisi yang kalau menurut kita bolehlah itu tidak tepat janji ya, tapi Rasulullah SAW harus tepat janji. Ya, mengajarkan untuk tepat janji. Apa itu? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dia pergi, Hudzaifah bin Yaman, beliau disebutkan di sini waktu hijrah mau berangkat dari Makkah, hijrah ke Madinah. Begitu dia keluar dari kota Madinah, dari kota Makkah bersama ayahnya, ya, Hudzaifah bin Yaman, Yaman itu dia, tertangkap di jalan. Dia mau lari, kemudian ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Kamu mau kemana ini? Dia bilang mau ke Mekah, mau ke Madinah, untuk hijrah. Tangkap oleh orang musyrikun. Ditanya, mau kemana kamu? Kamu mau ikut Rasulullah Muhammad? Innakuma turidani Muhammad? Kamu mau ke Muhammad? Qala ma nuridu illa al-Madinah. Ya,
mengatakan enggak. Kami cuma ke Madinah, mau berangkat, ada perlu di Madinah aja, nggak mau ikut-ikut Rasulullah. Karena kalau bilang Rasulullah pasti ditangkap, nggak boleh pergi dia. Ya, kata dia, enggak. Kamu ke Rasulullah, enggak, benar-benar. Ya udah, kalau memang begitu, lihat ini, bikin perjanjian. Itu ya, akhadal musyrikuna alaihimal uhud wal mawathiq. Ya. Hatta la yuqatila ma'am Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, kita bikin perjanjian, jadi Hudzaifah bin Yaman pergi boleh, tapi kamu kalau jangan ikut-ikut perang bersama Rasulullah, bersama Nabi Muhammad. Itu perjanjiannya. Orang kafir nih tadi bikin perjanjian. Boleh pergi ke Madinah sana, awas, jangan ikut menjadi barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disetujui. Setujui. Pikir dia, ya udah gampang aja lah, bikin setuju aja perjanjian, ya nggak usah perlu dia tepati, yang penting dia namanya orang kafir, kan anggapnya begitu. Setuju, Hudzaifah dan ayahnya tadi, pergi dia, itu mahajaro, dia pergi ke hijrah ke Madinah, sampai di Madinah beberapa saat. Ja'at ghazwatu Badr. Datang waktu perang Badar. Wah, fa arada an yusyarika fiha. Dia mau ikut. Siapa? Tadi. Mau ikut perang di perang Badar. Udah, kita ikut di perang Badar tadi. Tapi Hudzaifah, ya. Jadi ada perangai yang mulai zaman dulu itu memang ada. Wafa itu tadi ya. Ya, tepat janji. Orang tepat janji itu dari zaman dulu juga sudah ada. Akhirnya Hudzaifah tadi ingat perjanjiannya dengan orang musyrik, orang kafir tadi, datang ke Rasulullah SAW. Dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fa akhbara. Jadi dua orang tadi, ayah dan anaknya, Hudzaifah bin Yaman, mengabari Nabi Muhammad. Bima atayahu lil musyrikin min ahdin wa mitsaq. Tapi aku dari janji tidak ikut perang, nggak boleh ikut perang. Ya. Padahal yang diperangi siapa? Orang kafir, orang musyrik. Mestinya kalau logika kita bilang apa? Ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi enggak. Itu sudah bikin janji. Kalian sudah bikin janji pada orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahuma, ya, pada dua orang tadi, insarifa, pergi kalian, ya. Maksudnya apa? Jangan ikut perang. Enggak boleh, karena itu sudah terlanjur janji. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa insarifa? Ya, nafiya lahuma bi ahdihim, ya, nufi lahuma bi ahdihim. Biarkan kita tepati janji dua orang tadi, wa nasta'inullah alaihim. Biarkan kami minta pertolongan kepada Allah. Begitu. Artinya kan dua orang, sepertinya lebih kuat lagi dengan kedatangan dua. Pada zaman waktu perang Badar sedikit 313, ya, 313. Tapi yang datang berapa? Kedatangan dua orang, artinya lebih kuat mestinya begitu. Tapi kata Rasulullah, enggak, ini biar, tapi kita cukup minta pertolongan kepada Allah. Allah sallallahu alaihi itu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian diceritakan juga kejadian yang lain, ya, yaitu yang kedua, bahwa wafa tadi, ya, kan wafa yang disebutkan, ada kejadian yang lain yang terjadi di saat itu yang disebutkan perjanjian. Ada kondisi waktu itu perjanjian yang luar biasa antara orang musyrik dengan orang muslim, dengan Rasulullah SAW. Apa perjanjiannya?
Dan ini kejadian ini memberatkan untuk sebagian orang Islam, berat, nggak terima dia. Karena ini merugikan menurut akal para sahabat. Tapi Rasulullah SAW nanti menunjukkan. Pokoknya orang ikut Nabi Muhammad aman, gitu ya. Orang ikut syariatnya. Kadang-kadang dipikir-pikir lagi. Oh ini nggak relevan lagi, ini kurang baik, ini mungkin begini. Zaman Nabi kan lain, beda dan sebagainya. Tidak berlaku itu ya. Sekali lagi, ya tidak berlaku untuk orang yang beriman. Orang yang beriman ikut pasti selamat. Ikut pilihan Nabi Muhammad SAW. Nah ini salah satunya diceritakan. Ini cerita yang luar biasa. Kejadian ini waktu perang apa? Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, bainal musyrikin. Ada perjanjian, salah satu poin dari perjanjian tadi apa? Kalau ada orang Islam, gitu ya. Kalau ada orang Islam ke Mekah, maka tidak perlu dikembalikan dia. Orang musyrikin, jadi kalau ada orang yang sudah ikut Rasulullah, sudah Islam, kemudian dia lari menjadi kafir, tidak ada kewajiban. Tapi kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, ya, ke Madinah, wajib dikembalikan. Ya. Nah, ini buat orang-orang yang pakai akal-akalan buat Rasulullah, ya sahabat juga begitu. Wah, ini nggak adil ya Rasulullah, begitu ya. Kalau gitu ada orang gayanya begitu ya. Tapi ada orang sama guru, apa kata guru? Halas, pasti baik. Ada orang yang bukan berarti itu enggak cinta pada guru, enggak. Tapi dia karena cinta juga. Ya, tapi belum mengerti ya apa yang dimaksud. Itu karena akal kecerdasan Nabi Muhammad SAW ya mengungguli semua kecerdasan manusia. Ya. Nah, ini kejadiannya sudah tulis. Baik, udah disetujui itu. Man ata Muhammadan min Quraisyin bi ghairi idni walihi raddahu alaihim. Itu perjanjiannya. Siapa yang mendatangi Nabi Muhammad ya dari orang-orang Quraisy bi ghairi idni walihi, tanpa izin walinya, maka wajib dikembalikan. Itu. Kalau ada anak lari dari bapaknya, kembalikan kok. Tadi. Wa man ja'a Quraisyan mimman ma'a Muhammad lam yarudda alaih. Tapi kalau ada orang Quraisy yang bersama Rasulullah, kemudian dia kembali ke Mekah lagi, artinya murtad, dia kembali atau dia meninggalkan Madinah, nggak ada kewajiban untuk orang Mekah mengembalikan. Wah ini nggak adil nggak? Nggak adil, ya nggak adil nih. Ini cara nggak adil, nggak bisa diterima ini. Washtadda hadza syarat 'alal muslimin. Orang Islam bilang, wah berat ini, berat. Ya gitu ya. Dia bilang ini berat sekali perjanjian ini. Lakinna Rasulullah SAW qala li ashabih. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, innahu man dhahaba minna ilaihim fa'ab'adahu Allah. Siapa yang kembali dari kami, kata Rasulullah, artinya meninggalkan kami, ya mudah-mudahan Allah jauhkan dia. Kan begitu. Buat apa orang yang hatinya tidak bersama Rasulullah? Kan gitu. Bagaimana yang hatinya enggak sama Rasulullah? Kalau ada yang murtad ya artinya ya, pergi sana. Wa man ja'ana minhum faradatnahu. Tapi kalau orang-orang baru diberi penjelasan oleh Rasulullah. Ada orang yang kembali dari mereka, fayaj'alullah lahu farajan wa mahraja. Insyaallah Allah berikan jalan keluar yang baik untuk orang-orang yang tadi yang dikembalikan, insyaallah dapat janji. Ya. Cuma didoakan. Ya, kata para ulama, kondisi yang sulit yang sudah manusia sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Sekarang ini bisa nggak berbuat kayak yang ada sekarang nih? Yang apa? Orang yang paling bersih, yang paling bersih, yang nggak pernah ketemu orang kena juga. Ya. Orang yang begini kena penyakit macam-macam. Apa bisa kita lakukan? Pasrah. Sabar, ya, sabar kepada Allah, itu obat jalan keluar segala-galanya ada di sabar. Sabar. Ya, kita lihat kedoliman begini luar biasa, sabar, pasti nanti ada jalan keluarnya. Al iman, ada thiqah billah. Ini tadi apa tadi? Perjanjiannya dikembalikan, ini nggak adil. Salah satu yang paling berat kejadian ini adalah yang menimpa
Ibni Suhail, yani disebut Abu Jandal, ya, bukan Abu Jandal, Abu Jandal radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi sebenarnya kita kalau nyebut-nyebut itu nama dengan nama seperti itu, ini kayak plesetan daripada, ya, nama sahabat yang mulia, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kita nggak sebut, nggak boleh ikut-ikutan tuh. Ini Abu Jandal namanya, ya. Ibnu Suhail bin Amr, farran minal musyrikin, yursifu fil hadid. Dia lari dari siapa? Orang-orang musyrikin. Kemudian ayahnya mengejar bapak daripada siapa? Ibnu Suhail tadi, Abu Jandal ini tadi. Dikejarlah orang tadi sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Kemudian menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, kembalikan, ya, karena kamu sudah bikin perjanjian. Ini anakku, dia ikut agamamu dan dia harus dikembalikan. Semestinya bagaimana harapan? Jangan kita yang merasakan anak itu tadi sudah mau masuk Islam, ikuti Rasulullah, jauh perjalanan, bukan pakai kuda panas dan sebagainya, perjalanan 18 hari, 10 hari, 18 hari perjalanan dari Mekah ke Madinah. Iya, begitu sampai di Madinah sama Rasulullah udah balik. Gimana perasaan itu? Kalau enggak hatinya benar-benar kuat, makanya sahabat itu luar biasa, ya. Enggak boleh kita, ya, enggak boleh terlintas sedikit pun kepada sahabat. Ini sahabat orang-orang yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jandal tadi katakan, Abu Jandal, ya, dikatakan dikembalikan. Kata bapak daripada ayah dari Abu Jandal tadi, kembalikan, ya, kembalikan ini tadi. Baik, karena ini sudah apa? Sudah ada perjanjian, kami akan kembalikan. Kalau Rasulullah, benar, kami akan kembalikan tadi. Kemudian Suhail tadi ditarik, menarik anaknya untuk dikembalikan. Dan Abu Jandal teriak sekuat-kuatnya, mengatakan yasrahu bi'ala sautih, dengan suara yang tinggi, ya ma'syaral muslimin, ya ma'syaral muslimin, orang-orang Islam, ya, uraddu ilal musyrikin, apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik? Dia yang akan menyiksaku, akan mengeluarkan aku dari agama Islam. Masa kamu itu? Gitu, dia teriak. Pada Rasulullah SAW. Janji, sudah terlanjur janji, nggak boleh. Ya, janji itu nggak boleh. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, nggak boleh. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Jandal radhiyallahu taala anhu, isbir wahtasib, sabarlah, mintalah pahala dari Allah. Fa innallaha ja'ilun laka wa liman ma'ak minal mustad'afina farajan wa makhrajan. Allah pasti akan menjadikan jalan untuk orang-orang yang lemah seperti kalian, farajan wa makhrajan, jalan yang luar yang baik. Kenapa? Inna a'tainal qauma uhudan. Aku sudah terlanjur janji kata Rasulullah. Kami sudah terlanjur janji. Enggak bisa membaca. Ya, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetap ulangkan, ya. Wa inna la naghdharu bihi. Aku tidak bisa, ya, berkhianat. Aku tidak bisa berkhianat kata Rasulullah. Ya. Tidak menepati janji itu tidak mungkin walaupun kondisi seperti itu. Ya. Kemudian jangan Nabi, ringkas cerita, datang seorang juga, salah satu Abu Jandal, yang kedua Abu Basir. Ya. Yang kedua Abu Basir, sama, dia lari dari Mekah, kemudian ditangkap sampai di Madinah, dijemput oleh orang-orang Mekah untuk dikembalikan lagi, kembalikan kepada keluarga. Rasulullah SAW mengatakan,
dia mengatakan, ya Rasulullah, qad wallahi awallahu bimma saja. Engkau telah mengembalikan aku ya Rasulullah kepada mereka, fa'anjani Allah minhum. Kami juga akan Allah akan menyelamatkanku dari mereka. Apa keputusan Rasulullah dua orang ini tadi? Ya. Apa keputusannya? Untuk pulang, dipulangkan kan? Kembali ke mana? Harus. Ya. Jadi dua orang tadi, Abu Jandal sama Abu Nasir, dia keluar, tapi nggak pulang ke Makkah. Ya. Dia nggak mau pulang ke Makkah. Ya. Jadi Abu Jandal keluar, para hikmah bahasa dikarenakan antara muslimin min ahli Makkah. Jadi orang tadi dikatakan bahwa dia dikawal dua orang kan, jadi dua orang, yang dua orang tadi dibunuh. Dia lari, karena mau dia pulang untuk disiksa. Itu urusan dia. Tapi Rasulullah kan kembalikan Rasulullah ngambil ini. Itu urusan kamu. Inisiatif sendiri. Ngapain sih pasrah kita di sana di Makkah? Akan tersiksa, maka dua orang pengawal tadi yang menyebut dia sudah bertemu dengan Abu Jandal yang sudah siap-siap di pinggir pantai. Dia jadi punya orang-orang Islam yang tidak bisa hijrah ke Mekah. Dia halo, bikin kelompok sendiri, mengumpulkan ada komunitas baru ini. Ya, para pemerintah ini dikumpul. Kan dekat juga, lebih dekat ke Mekah. Posisinya lebih dekat Mekah daripada Madinah. Jadi orang-orang masuk Islam kalau sama Madinah langsung ditampung oleh dari dua sahabat yang masuk Islam, orang datang masuk Islam. Semakin banyak, setelah dia punya kelompok yang banyak. Setiap kali ada orang Mekah mau berdagang kemana, berdagang mau ke Syam, harus lewat situ. Ya, di ada yang ambil barangnya, yang ada orang Mekah yang memusuhi dia dulu, mau menjaga lewat situ, diambil. Mulai terganggu ini. Ya, orang Mekah mulai terganggu. Gimana? Bagaimana kalau kejadiannya seperti ini? Ambil harta, ya. Kemudian dia bersedekah aman di perjalanan ke Syam. Maka mereka mengintip putusan kepada Nabi Muhammad. Saya jalan apa? Tolong nasihatin itu. Jangan boleh ambil hasil bantu kita, jangan ganggu kita. Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai kerepotan dengan kejadian sahabat Rasulullah SAW. Kemudian wafat balik kepada para wafat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sifatnya para sahabat. Sifat para sahabat adalah wafat. Jadi ini kisah yang terakhir. Bagaimana asbab nuzul daripada ayat ini? Minal mu'minina rijalun. Sebagian orang-orang mukmin itu adalah rijal itu lelaki. Shadaqu ma'ahadullah. Dia benar-benar menepati yang dijanji kepada Allah. Kami sebagian sampai tempat janji jangan melepaskan ajalnya lagi. Allah dari dia tidak mau. Janji tepat. Itu yang menjadi pada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satunya adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini diriwayatkan ru'ya sabab nuzul hadhihi ayat. Jadi ayat ini turunnya minal mu'minina rijalun. Orang-orang mukmin rijalun shadaqu. Sungguh-sungguh ma'ahadullah alaihi wa minhum man qadara. Ini turunnya pada siapa namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr dia tidak bisa ikut perang
Gitu an awal kita faqata bil musyrikin. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa hadir dalam peperangan pertama kali engkau memerangi orang musyrik. Ya, kemudian dia berjanji, la in ashhadani Allah ma'an nabi kita la musyrikin la yarayanna ma'asna. Kalau aku sampai hadir lagi dalam peperangan yang manapun, yang penting aku hadir, biarkan kamu lihat bagaimana ya janjiku kepada agama ini. Oh, dia mau menunjukkan janji kepada agama. Jadi terjadilah perang Uhud. Jadi setelah perang Badar, perang Uhud ya. Perang Uhud. Orang Islam kalah, diserang habis. Maruf ceritanya, ya, diserang habis-habisan. Kemudian Anas bin Nadhr tadi nggak mau pergi, nggak. Dia tetap satu-satunya, ada beberapa orang, di antara salah satunya beliau, Anas bin Nadhr tadi, tetap dia sudah janji kepada Allah. Janjinya apa tadi? Akan menunjukkan keteguhan imannya, ya, pengorbanannya untuk Nabi Muhammad SAW. Waktu orang-orang kafir Quraisy menyerang di perang Uhud, kemudian dia tetap bertahan. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inni a'tadir ilaika min sana'a haula. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu apa yang telah dilakukan oleh para sahabatku dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena nggak kuat ya. Kenapa turun? Karena Rasulullah sudah bilang jangan turun. Ya, ini hikmah saja ya. Ini hikmah. Tidak ada kekurangan apapun sahabat Rasulullah SAW karena sudah mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka tetap syahid. Ya, mereka semua syahid. Tapi dia mengatakan, ya Allah, ampunilah apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, wa abro ilaika min sana'a haula. Kemudian aku berlepas diri kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Fantalak, kemudian dia tetap jihad, wa yujahid. Wa qabalahu Sa'ad bin Mu'adz. Dia ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Siapa itu? Abu Nadhr. Anas bin Nadhr tadi bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Qala lahu muharridan jihad. Apa yang dikatakan? Ya. An-nasru awi syahadah. Mana? Menang atau mati syahid. Itu syiarnya. Ya. Dia mengatakan apa? Motonya apa itu? Menang atau mati syahid. Ya Sa'ad bin Mu'adz, dia bilang, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah wa rabbin nadhr. Ya. Surga. Inilah ajidu rihaha min duni Uhud. Ya, aku sudah cium bau surga ini ya Mas Sa'ad. Kepada Sa'ad bin Mu'adz, aku sudah mencium bau surga ini. Jangan lari. Ya. Ayo terus lawan. Ya. Kemudian dia mendapatkan syahadah. Ringkas cerita, dia mendapatkan syahadah, mati dalam keadaan syahid. Berapa? Disebutkan ba'da asabahu bid'a wa thamanuna jarhan. 80 sekian tusukan luka yang ada pada badannya. Wa baina ma baina darbati sayf, ada pukulan dengan pedang, au ta'nah birrumuh, atau tombak, atau anak panah. Wa mathala jussatahu, dicincang ya oleh orang-orang kafir karena lihat keberaniannya ini tadi. Ini keberanian yang luar biasa. Orang lari dia tetap melawan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dicincang. Sampai orang-orang tidak mengenali dia. Tidak ada yang kenal. Ini siapa ini? Anas bin Nadhr ini tidak dikenal lagi. Tidak ada orang yang mengenal. Ya. Kalau bukan karena saudarinya. Saudara dilihat, dia tahu ada kakinya atau tanda yang ada pada jasadnya bahwa dia adalah itu tadi. Jadi menepati janji. Mulia. Ya. Mulia. Sakitnya sudah hilang. Ya, enggak ada apa-apa, sudah selesai semua. Yang ada pada kemuliaannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Setelah kejadian ini, janji, karena dia sudah janji kan? Janji, maka Allah kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, minal mu'minina rijalun shadaku
ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir, ya, wa ma baddalu tabdila. Ya, ini begini wafa, ya, wafaknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wafa itu menepati janji, ya, baik untuk orang kafir sekalipun wajib bagi kita. Ya, selain yang menggugurkan akidah, bukan untuk akidah ya. Kalau janji untuk minum khamr ya enggak perlu, salah, bukan wafa itu namanya. Itu jafa namanya, bukan wafa. Ya, itu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita di bulan Sya'ban ini mendekatkan diri pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada waktu yang harus kita buang begitu saja, gunakan untuk terus menggali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akhlak yang pertama adalah wafa. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita semua wafa, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan rasa mahabbah yang mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti dibalas juga kerinduan itu dengan kerinduan juga, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia bagai juga di akhirat. Kemudian dengan keberkahan Nabi Muhammad bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah angkat penyakit, wabak, mara bahaya, semua hal-hal yang tidak baik, semua hal-hal yang membahayakan umat Islam, ya, insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati wa ghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wa tasmi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tawibun fi Allah, ragibun fi ridha, mustajibun fi qada, abdun fi awliya, wasluk fi sabila huda, wa alaika bi asja. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam.